Membangun jalan tol Trans Sumatera JTTS bukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini telah dibuktikan dengan begitu sulitnya memulai mega proyek ini. Akibatnya rencana besar tersebut dengan sendirinya hilang bak di telan bumi atau berakhir menjadi sebuah wacana. Untuk itu memulai mimpi besar JTTS dengan tindakan nyata patut diapresiasi meskipun dengan berbagai tantangan, hambatan dan segala kekurangan yang ada. Tapi memang untuk memulai sesuatu yang baik tidak senantiasa mudah. Diperlukan nyali yang kuat untuk melawan ketakutan-ketakutan yang sebelumnya menghantui proyek JTTS. Visi membangun JTTS sebenarnya telah dimulai pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dieksekusi pemerintahan Joko Widodo. Mega proyek ini ibarat mengulang visi Presiden Soekarno pada 1964. Lewat Perpres nomor 17 tahun 1964, Bung Karno membentuk Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera. Tugas badan tersebut antara lain membangun jalan lintas Sumatera Jalinsum sepanjang 2.400 km dari Panjang Lampung hingga Banda Aceh. Jalan tol Trans Sumatera JTTS sejatinya bukan cerita baru. Sebagai contoh, tol Belmera dengan panjang 34 km sudah diresmikan sejak 1986. Tol Belmera adalah cikal bakal JTTS yang kita kenal hari ini. Tol Permai sudah digagas pembangunannya bahkan sejak 1991. Namun kita baru bisa menikmati 2020 lalu. Lalu, bagaimana bisa seperti itu? Karena bangsa ini terbiasa bekerja dengan wacana, bukan dengan target. Ketika 2014 Presiden Jokowi membangun kembali JTTS setelah 28 tahun hanya menjadi proyek wacana, pola kerja pun dirubah, target mulai dipasang. Tak tanggung-tanggung target super tinggi pun dipasang di tengah kondisi bangsa kita yang terkenal malas bekerja tapi doyan gratisan ini. Gila saja, jalan tol dengan panjang 2.987 km ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu hanya 10 tahun saja. Kini JTTS telah mulai terlihat wujudnya, walau masih terpotong-potong di beberapa titik di Pulau Andalas. Dampak nyata keberadaan jalan bebas hambatan tersebut telah dirasakan oleh semua kalangan. Dia menghindari macet, cepat sampai ke tujuan itu bang, menghindari keramaian. Ya mana ya, dia lebih singkat itu bang waktu itu bang sampai ke tujuan gitu. Ke Medan atau ke Banda, menghindari macet. Dengan dibukanya tol Setabat Binjai sangat bermanfaat bagi kami. Apalagi mau pulang kampung setiap minggu sekali, udah memakan waktu yang sangat singkat. Mega proyek jalan tol Trans Sumatera JTTS yang digenjot pada masa Presiden Joko Widodo Jokowi sejak 2014 lalu telah merampungkan beberapa ruas yang saat ini sudah beroperasi dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemajuan dan konektivitas antar wilayah. Namun kita tidak bisa menutup mata dan harus mengakui bahwa proyek besar ini kekurangan pembiayaan yang menyebabkan beberapa ruas memiliki progres yang relatif lambat. Kekurangan dana tersebut menjadi masalah utama selain pembebasan lahan. Pemerintah pun berupaya keras mencari alternatif pembiayaan kreatif yang tidak bersumber dari APBN. Presiden Jokowi yakin dan optimis jika semua permasalahan dicari jalan keluarnya, maka pembangunan JTTS akan sedikit demi sedikit tersambung dari Lampung hingga Aceh, menjadikan Pulau Sumatera perlahan mampu mengimbangi kemajuan Pulau Jawa, apalagi posisi Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka, Malaysia, dan Singapura.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.900 km dalam 7 tahun terakhir, terhitung sejak akhir 2014. Panjang jalan tol yang dibangun telah meningkat signifikan ketimbang 40 tahun terakhir sebelum 2014 yang sepanjang 780 km. Ia pun menyebutkan masalah yang selalu muncul dalam membangun jalan tol adalah ketersediaan sumber pembiayaan. Banyak pembangunan jalan tol pada waktu sebelumnya yang tidak melibatkan sumber-sumber alternatif pembiayaan dan hanya bergantung pada APBN atau pada BUMN.